Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Advent ketiga. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa harian atau misa pagi, minggu ini akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, pukul 5:30 pagi. 2. Pengakuan dosa dengan absolusi umum akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Gereja Santa Elizabeth, Pakis dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Desember 2021, pukul 3 sore. Gereja Santo Petrus dan Paulus Ngablak akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Desember 2021, pukul 5 sore. Gereja Santo Yusuf Getasan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Desember 2021, pukul 5 sore. Bagi umat yang menginginkan pengakuan dosa pribadi akan dilayani oleh Romo. 3. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Advent keempat. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, pukul 5 sore dengan petugas. Kor Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Dirijen Ibu Berta Triharti Ningsih. Pemazmur Ibu Yohana Indarwati. Lektor Ibu Diah Winingsih. Hiasan altar, tim hiasan altar, Misdinar Kumolo dan Vincent, Prodiakon Bapak Paulus Budiwinarto dan Bapak Stefanus Suyanto. Non-liturgi lingkungan Santo Gregorius. 4. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp454.000. Kolekte kedua sebesar Rp457.000. Teks misa sebesar Rp45.700. 5. Akan diadakan kerja bakti memindahkan kursi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 8 pagi. Mohon partisipasi seluruh umat. 6. Pengumuman perkawinan pertama. Saudari Anastasia Evi Susilowati dari lingkungan Santo Stefanus wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak dengan Saudara Yohanes Catur Pamungkas dari Paroki Santo Fransiskus Saverius Kitologi Yogyakarta. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 442. Oh
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, waktunya sudah makin dekat. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, sebagaimana diminta oleh Nabi Zefanya. Hati yang terbuka bagi kehadiran Allah, yang oleh Santo Paulus diistilahkan mengucap syukur. Namun kita sadar bahwa kita masih banyak kekurangan. Kita masih perlu lebih banyak berbuat amal kasih. Itulah tuntutan Yohanes Pemandi. Kita mohon rahmat pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah penyembuh jiwa raga yang dirindukan umat manusia. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi Ekaristi pada hari ini untuk mendoakan atau bagi kedamaian jiwa di surga Bapa, untuk orang-orang terkasih, saudara-saudari yang sudah dipanggil, yaitu Lim Cui Moe, Deng Kiok Wa, Gui Chin Hin, Chong Mei Chu, Lim Siu Kong, Chong Mei Hui, Lim I Liang, dan Lim I Dai. Kiranya dianugerahi damai abadi di surga. Dimohon oleh keluarga Ibu Menik dari Muntilan. Mari kita satukan pula intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan.
bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Serulah, bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena banyak orang sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang telah berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada semua orang, kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saya pernah membaca cerita sekilas pendek yang mungkin di dalam skala atau hal lain bisa saja itu kita alami, atau mungkin pernah kita alami, mungkin juga bisa sebagai sindiran. Jadi kalau ada yang merasa tersindir, ya mungkin cerita ini agak pas. Ceritanya begini, kita tahu saat ini istilah KDRT, ini kan temanya kan Ecclesia Domestica minggu ini ya, kekerasan dalam rumah tangga. Itu bentuknya bisa aneka macam. Yang penting dalam rumah tangga. Kita tahu juga hubungan yang sering terjadi antara majikan dan pembantu, bos dan kuli atau bawahan. Nah, kisahnya begini, ada seorang ibu yang kaya tetapi sangat judes, kejem, kikir, pelit. Nah, terhadap pembantu rumah tangganya dia sering bertindak sewenang-wenang, namanya Minah. Semoga nggak ada yang sama. Sini kan adanya Marni, ya. Minah. Lebih-lebih dengan Minah ini, pembantu yang asalnya dari desa ngendi Wonolobo. Ngono wae ya toh. Dia selain bekerja untuk dirinya juga untuk orang tuanya, karena ibunya sudah tua, ayahnya sudah mati. Suatu ketika Minah ini minta izin untuk pulang kampung, mau Natalan. Tetapi sang nyonya marah-marah, bahkan mengancam, kalau kamu sampai pulang sudahlah, nggak usah bekerja di sini lagi.
Tidak sekedar dimarahi, ia pun juga dituduh suka cerita ke pembantu tetangga, membicarakan kejelekan sang nyonya, ngerasani, wadulan, dan banyak keliru di dalam pekerjaan. Tapi Minah ini pasrah. Yang penting dia sudah bekerja dengan baik dan setia. Nah, ini ceritanya begini. Suatu malam nyonya besar itu tidur dan mimpi yang indah, tetapi juga mencekam. Mimpinya begini. Dia seperti berada di stasiun kereta api, katakanlah mungkin Jogja atau Semarang, bersama dengan ribuan orang. Dan ribuan orang itu tujuannya sama, mau berangkat ke Bethlehem. Sebab ada maklumat bahwa di Bethlehem telah lahir juru selamat. Nah, rupanya ribuan orang itu ingin juga datang ke Bethlehem dan melihat juru selamat itu seperti apa. Mereka harus mengambil tiket yang dipesan di loket, dan tiket-tiket itu diserahkan oleh para malaikat. OMK-nya surga lah ya. Dan nyonya dari tuannya Minah ini pun juga berusaha untuk mengambil tiket. Tetapi ketika dia berdiri di pintu loket dan minta malaikat tiket, dia dijawab begini, bahwa tiket atas nama Anda itu tidak ada. Rupanya karena orang kaya ya, sang nyonya ini belum memesan tiket, dan dia perlu satu tiket, harganya berapapun akan dibayar. Biasa toh orang sombong karena kaya ini. Tetapi malaikat itu mengatakan begini, maaf Bu, Tuan, tiket itu hanya bisa dibayar dengan amal kasih. Jadi siapa yang banyak berbuat amal kasih akan mendapat tiket. Yang tidak ya tidak mendapat. Maka terpaksa nyonya ini mundur dan hanya dengan rasa sedih menyaksikan bagaimana orang lain sambil berebut mengambil tiket lalu menuju kereta. Tapi tiba-tibanya matanya melihat, kok ada pembantuku Minah. Minah pun berlari ke arah nyonya yang kejem itu ya, dan membawa tiket ke Bethlehem. Ketika Minah tahu kalau ternyata nyonyanya ini tidak mendapat tiket ke Bethlehem, dia menyerahkan tiketnya, Bu silahkan dipakai, saya tidak usah ke Bethlehem, tapi yang penting nyonya bisa sampai ke Bethlehem. Akhirnya tiket itu diterima oleh nyonya itu, dan ternyata tiketnya itu eksekutif VIP. Maka saat itu juga nyonya ini memeluk pembantunya, menangis terseduh-seduh karena terharu, menciumi, wes kurang-kurang kowe matur nuwun nduk, kowe kok apik karo aku. Tiba-tiba ngelilir, terbangun. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Kisah selanjutnya Anda bisa merangkai, tapi saya buat begini. Hari berikutnya Minah diizinkan pulang ke Wonolobo. Ya. Lalu Sanyonya mengantar sendiri sampai ke terminal dengan mobilnya. Semboyannya sama seperti Minah dalam mimpi tadi. Entah berapapun harganya, asal Minah dapat tiket untuk pulang ke kampungnya. Dia mengantar sampai tempat duduknya, kemudian menciumnya, mengucapkan selamat jalan, berulang-ulang berpesan nanti kalau sudah selesai libur pulang lagi, dan oleh-olehnya banyak sekali. Minah hanya bingung, kok ngene ana apa? Bingung. Dah ceritanya selesai, kok ndak malah ming cerita terus ya. Minah bingung, tuan ini berubah sikap. Mungkin ada yang komentar, alah Romoi ceritane mengoyo waro, ya ben. Ya. Tetapi kalau mau jujur, begitu sering kita ini ditegur, diingatkan Tuhan juga lewat mimpi. Kadang juga dengan peristiwa hidup kita yang tidak menyenangkan. Mimpi yang kadang juga tidak masuk akal, seperti nyonya yang garang tadi. Dan mimpi-mimpi itu kadang bisa kita artikan sebagai Yohanes Pemandi.
yang mempersiapkan kita supaya pantas menerima atau bersama dengan Tuhan, ada di pihak Tuhan. Bethlehem atau menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Karena bisa saja orang tidak mau mendengar nasihat, tutur kata sesamanya, merasa diri paling super, entah super tahu, super kaya, super hebat, super pinter, super suci, bahkan super sosial. Kita bisa diingatkan oleh Tuhan dengan cara-cara yang aneh. Mungkin baik juga kalau kita mencoba untuk ikut di dalam himpunan orang-orang yang tadi bertanya kepada Yohanes Pemandi. Apa yang harus kita perbuat? Pemungut cukai tadi bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Tentara juga bertanya, apa yang harus kami buat? Jangan merampas, jangan memeras, cukuplah dirimu dengan gajimu. Seorang bapak, seorang ibu, seorang anak bisa bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawaban dewe. Romo misalnya saya, apa yang harus kami perbuat Tuhan? Kok jadilah Romo yang baik, lemah lembut dan rendah hati. Gitu. Siap. Gitu. Dewan paroki, apa yang harus kami perbuat? Kemarin baru pembekalan. Susunlah, kerjakanlah RAPB dengan baik, benar, jujur, monef. Layanilah umat dengan tulus dan senang hati. Itu jawaban Yohanes Pemandi. Umat mungkin juga bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya lebih terlibat di dalam paroki? Ikutlah doa lingkungan, ikutlah latihan kur, misdinar, kegiatan ibu paroki, kerja bakti tadi diumumkan 2 hari, minggu dan minggu depan. Bacalah kitab suci, tekunlah dengan berbuat amal kasih dalam sukacita, ojo amal kasih ning Gersula. Misalnya kita ada orang yang datang lalu, mbok kula diparingi, nyoh ning jar lunga, nyoh ning jang lunga, ora rene-rene nyepeti, itu berarti amal kasihnya isih gonduk. Tidak usah amal kasih, mungkin bapak ibu juga ketika anaknya butuh buku, butuh biaya sekolah, nyoh sekolah minggu duit wae. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Jenenge sekolah ya mesti nganggo duit. Masa Pak sekolah sangoni sego. Nggo apa Pak? Ya nggo bayar. Nah ya nggo tampeke raine guru. Ndi bayarane le? Nggo Pak Guru. Kapyuk nggih. Kita bisa bertanya masing-masing, apa yang bisa aku perbuat sesuai dengan iman harapan kita, lebih-lebih dalam keluarga. Ini gereja kecil, eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Apakah keluargaku sungguh sudah menghadirkan eklesia domestika ini? Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau suasana hati kita di dalam ketulusan dan semangat untuk bertanya dan berbenah diri sebagaimana dicita-citakan dalam iman, harapan dan kasih kita, tentu paroki kita, keluarga kita semua akan merasa inilah Bethlehem yang siap menyambut kedatangan Tuhan setiap saat. Kita akan menjadi gandum dan dalam lumbung, bukan jerami yang dibakar di dalam api yang tak terpadamkan, kata Yohanes tadi. Kita pun sebagai paguyuban akan menjadi sejuk, seneng wong kene ketemu. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan atau tidak di dalam suasana pandemi ini. Kemarin dalam pembicaraan dengan Dewan Imam di Muntilan, itu beberapa romo memunculkan bahwa anak-anak itu rindu gereja. Sementara yang harusnya sudah boleh malah tidak rindu. Ini kewalik. Ada juga yang paroki, misalnya paroki Pakis, tapi nek misa mesti ning paroki lain. Itu karena ada pandemi ini lalu juga akhirnya tidak bisa
harus di parokinya masing-masing. Begitu sudah diizinkan usia dan sebagainya, aturan-aturan, kok kamu nggak ke gereja? Oh, saya bukan ke orang sana jadi nggak boleh misa, cukup online. Jadi nggak alasan. Sementara anak-anak yang masih lugu begitu rindu akan Tuhan. Maka kemarin waktu rapat panitia Natal, ada yang bertanya apakah anak-anak nanti ikut Natalan boleh? Saya bilang boleh ya. Kemarin dalam pembicaraan di Dewan Imam, ya tiap paroki kan ada gugus COVID. Sejauh gugus itu memungkinkan untuk mengizinkan, dipersilahkan. Maka nanti saya harap Bapak Ibu sekalian, kalau membawa anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Aja dumene wis ora ketok terus diambungi karo apa tanggane, "Endi anakmu? Aduh, bagus ya." Ya duyel-uyel kae gitu. Jangan, harus pakai masker. Kalau nguyel-uyel pakai sarung tangan. Kalau mencium lemei kertas. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu saja terkasih, kita juga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hidup kita akan terasa seperti ajakan Nabi Sefanya, bersukacita dan beria-ria. Tuhan ada terasa di tengah-tengah kita. Kalau suasana seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kali bertanya dan berbenah diri dalam diri kita, hidup kita juga akan lebih semangat dan tidak lemah lunglai, selalu dalam semangat pembaharuan, apalagi lewat keluarga-keluarga kita. Atau yang oleh Santo Paulus tadi dikatakan, Tuhan dekat dengan kita dan kehidupan maupun paguyuban kita. Kita selalu bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dan hidup kita pun tidak perlu menonjol-nonjolkan diri agar dipuji, dihargai orang. Tetapi pegangan yang paling penting adalah seperti nasihat Paulus tadi, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui orang, neng ora dipamerke orang. Itu beda, diketahui dan dipamerke itu beda. Itu sudah menandakan tidak hanya bagi kita sendiri tapi juga bagi orang lain bahwa oh ternyata orang ini baik karena apa? Tuhannya dekat dengan dia. Maka orang yang selalu berbuat baik itu juga menjadi tanda Tuhan dekat dengan dirinya. Hidup orang Kristiani adalah hidup yang penuh di dalam pengharapan. Maka Santo Paulus mengingatkan bahwa doa dan syukur itu melekat. Dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa mohon dan syukur itu kudu bareng. Aja nek sembayang ming Gusti linur mas dalem kula nyuwun mugi lulus ujian. Iki sing dhuwur ming basa-basi. Seperti dulu zaman masih apa-apa serba surat gitu. Itu kalau ada anak kirim surat, "Ayahanda, bagaimana keadaan Bunda di rumah? Sehat-sehat bukan? Ananda di tempat lain juga begitu. Ning intine ming tolong kirim uang." Gitu. Ming basa-basi ngalem wong tuane sik, ning entek-enteke njaluk duit itu. Bukan itu, tapi Santo Paulus supaya permohonan dan ucapan syukur itu seiring sejalan. Maka kalau berdoa ya doa yang mengungkapkan syukur sungguh. Dan ini ciri khas orang Israel. Orang Israel itu bersyukur lalu berani memohon karena yakin Tuhannya baik. Maka kalau demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kata Paulus hari ini, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Sudahlah kita percaya kalau kita rajin berdoa, baik itu permohonan disertai dengan ucapan syukur, kita akan mengalami pikiran, hati di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi peziarahan umat menuju kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat, agar dengan rela mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Semoga bersama mereka, kami mampu mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera seturut kehendak-Mu, mulai dari keluarga kami, komunitas dan lingkungan kami sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahaya-Mu. Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan, serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu, kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahilah pula kedamaian abadi di surga bersama Engkau, saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Secara khusus, saudara-saudari kami Lim Cui Mui, Deng Kyo Wa, Gui Chin Hin, Chong Mei Chu, Lim Siu Kong, Chong Mei Hui, Lim I Liang, dan Lim I Dai. Terimalah pula dalam kedamaian saudara-saudari kami yang menjadi korban dari meledusnya atau awan panas Gunung Merapi Semeru, dan berilah kekuatan dan ketabahan bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita karena peristiwa itu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang zaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami, agar mampu menghambakan diri seperti Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi, dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memberitukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, kasihanlah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan selalu dipanggil untuk bersukacita, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tadi sudah diumumkan untuk pengakuan dosa atau absolusi bersama, ya, umum. Tetapi kalau ada umat yang mau mengaku dosa secara pribadi, saya juga tetap melayani, karena saya mau rendah hati dan lemah lembut. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya
kita pun senantiasa boleh bersuka cita, lebih-lebih menyambut kehadiran Tuhan secara liturgis yang tinggal 1 minggu lagi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini sambil menerus terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.